Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang saya muliakan, yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah pada subuh ini kembali kita diizinkan Allah berada di tempat yang suci ini, di salah satu dari rumahnya. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang menyenangkan, yang diterima dan mendapatkan bingkisan berupa pahala dan ampunan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajar kita agama ini dengan jelas, terang benderang, tinggal kita mengikutinya dan insya Allah berakhir dengan senang. Kita sambung kaji kita bersama Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadis. Aqidah As-Salaf Ashabi Al-Hadis. Sudah sampai kita pada perkataan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ilzam dinas sabi fil kutab wal a'rabi walha amma siwa dzalik. Tetaplah ikuti dengan, berpegang teguhlah dengan agamanya as-sabi, agamanya anak-anak kecil yang belajar di kutab. Apa yang mereka baca itu yang mereka ikuti dan yakini. Ini maknanya wallahu alam adalah, pertama, Al-Quran dan hadis itu sangat mudah dipahami karena Allah SWT menyebutnya dengan lisanin Arabiyyin mubin, menjelaskan. Yang kedua bahwasanya kita beragama ini bukan dituntut untuk banyak berpikir, tapi adalah banyak beriman dan mengamalkan. Sebab apa? Berpikir belum tentu menghasilkan keyakinan, apalagi kalau salah pikir. Katanya salaf itu salah pikir, Allah musta'an. Bukan, kita tidak mendahulukan pikiran daripada apa yang diberitakan. Sebab banyaknya ragu orang yang ragu, banyaknya mundur orang yang mundur adalah akibat banyak berpikir, bukan karena yakin. Ya kan gitu? Kan begitu kita sebutkan bahwasanya orang yang banyak pikir-pikir tidak jadi maju.
Tidak jadi maju. Ditawarkan makan aja, kalau berpikir dia tidak jadi makan. Iya, pergi makan kita. Nah, pikir dulu, tengok dulu. Tidak jadi itu. Apalagi disuruh bekerja, beramal. Oleh sebab itu kita macam anak kecil kan tidak banyak pikirnya. Ya kan? Nah, begitulah agama ini seperti kata Umar bin Abdul Aziz. Sebab apa? Ya, kita hamba Allah ya lebih kecil daripada anak kecil di depan kita. Jelas ya? Kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada anak kecil kita di hadapan kita. Suka antum, anak antum disuruh pikir-pikir dulu? Punya anak enggak? Belum nikah? Sudah, alhamdulillah. Bila bila anak apa? Antum bilang sama anak, kamu harus yakin nak saya ini bapakmu. Tahu dia bilang pikir-pikir dulu ya. Nah, gimana? Tersinggung enggak tuh? Betul, betul. Kan ada anekdot. Ya, anekdot saja. Saking apa namanya? Ilmu yang terlalu banyak berpikir itu bikin segala hal diragukan. Jadi ada yang baru masuk jurusan filsafat, anak kuliah, tiba-tiba pulang ke rumahnya, ya sejak saya belajar filsafat nih, saya ragu ayah saya gitu. Karena karena keedahnya segala sesuatu itu tak boleh diyakini dulu sebelum diteliti. Sekalipun ayat sendiri. Jadi teliti di ayat dulu ya. Nah, ada jauh sama ayahnya, ayahnya tidak kalah pula filsafat walaupun tidak kuliah. Sejak kamu kuliah ini saya pun dah ragu kamu anak saya kata. Sejak kamu kuliah ini saya pun sudah mulai ragu anak kamu ini anak saya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi orang yang berpikir-pikir banyak ujung-ujungnya keraguan. Sebab apa? Karena Allah sudah turunkan Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nabi SAW juga melarang umatnya banyak bertanya. Kenapa? Barangnya jelas. Karena Allah kan larang kita banyak bertanya kan? Enggak. Enggak setuju, makanya dia spotting dulu ya. Hah? Nabi melarang kita banyak bertanya. Kenapa? Barangnya sudah jelas pada umumnya. Barang tidak jelas. Sebab apa? Yang diturunkan kepadanya Al-Quran orang-orang yang fasih bahasa Arabnya. Dan Al-Quran adalah afsah lughatil Arab. Al-Quran adalah bahasa Arab yang difasih. Itulah makanya Ibnu Abdul Aziz katakan, sebagaimana anak-anak dibacakan kepada ayat itu, lalu dia, kalau kita tanya misalnya orang Arab, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa misalnya, apa yang dia pahami? Seperti anak-anak kita, suruh baca terjemahannya, Allah di atas aras. Ragu dia? Ragu dia? Enggak. Nah, begitulah harusnya kita beriman dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Tapi kalau sudah mulai berpikir, kalau di atas aras, berarti aras lebih besar dari Allah. Apa sebab? Sebab aras itu artinya kan singgasana. Tidak ada raja yang punya singgasana, singgasananya lebih kecil daripadanya. Kayak gitu. Akhirnya, padahal Allah Maha Besar. Oleh sebab itu tidak mungkin dia bersemayam di atas aras. Nah, mulai berpikir. Di mana dapatnya? Membandingkan antara Allah yang Al-Khaliq dengan Raja yang Al-Makhluk. Ini perbandingan. Boleh apa tidak? Tidak pas. Antum bandingkan pisau dapur saya, ya, yang sejak pondok lagi dulu dibelinya, dengan pedang samurai misalnya. Orang akan ketawakan antum.
Masya Allah, pedang saya ini tajam seperti pisau dapur Ustaz Dasman. Nah, itu pelecehan enggak? Pelecehan enggak? Iya pelecehan. Mengkiaskan dua makhluk yang berbeda, itu pelecehan. Sama juga dengan sekarang, antum membandingkan pendapat saya dengan pendapat Imam Ahmad atau Imam Syafi'i. Itu namanya pelecehan, tidak pas. Apalagi membandingkan Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Jelas? Tidak ada pikirannya kecuali, pikiran itu tak akan menjangkau kecuali yang sudah pernah terbayang, yang pernah terlihat, yang pernah teraba, yang pernah terasa. Sah? Iya enggak? Pikiran kita tidak lepas dari itu. Kalau tidak namanya melamun namanya itu, menghayal namanya. Iya. Pikiran kita bisa tidak keluar dari apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita ini kan. Semuanya ya menghasilkan sesuatu banding ini banding dengan ini lalu menghasilkan sebuah teori. Betul kan? Iya. Bahwa benda cair itu mengalir. Betul? Ini kada ilmu enggak? Hukum ilmiah enggak? Iya, setiap yang cair biasanya mengalir. Enggak percaya juga tuan-tuan. Ini cair apa enggak? Kita buka, mengalir apa enggak? Mengalir. Semua yang cair mengalir. Dari mana? Karena antum lihat. Karena antum lihat. Jelas? Semua yang bernapas semua hidup memerlukan oksigen. Sah? Jadi kita dari mana antum dapat itu? Karena setiap orang yang hidup ini diteliti orang kan bisa dirasa, bisa dirasa, bisa enggak terasa. Coba hirup. Terasa enggak? Masih bisa. Bisa dirasa, bisa dilihat dengan atau bisa. Iya bisa dirasa dengan indera. Hanya antum membedakan antara coba dengan hembusannya. Yang keluar apa? CO2. Yang masuk yang keluar CO2, yang keluar yang masuk O2. Nah, jadi kaum muslimin ini kan semua bisa. Tapi kalau yang namanya Allah hidup enggak? Hidup. Perlu juga oksigen. Mulai ragu tentu nampaknya. Allah tak membutuhkan makhluknya. Dah selesai. Jadi berlaku tidak keadaan setiap yang hidup itu mesti menghirup oksigen sama Allah berlaku? Tidak berlaku. Makanya setiap yang punya singgasana mesti singgasananya lebih besar berlaku sama Allah? Ya tidak kalau gitu. Makanya lebih baik beragama seperti anak-anak daripada pemikir yang ragu-ragu itu. Jelas? Kalau tidak jelas saya ulang lagi. Sampai 40 kali saya ulang. Ya saya? Jelas kan? Nah, makanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kenal apa enggak? Hah? Oh, diulang lagi dari awal. Umar bin Abdul Aziz salah seorang khalifah yang disebut juga oleh sebagian ulama termasuk minal khulafa ar-rasyidin. Ya saking miripnya gayanya memerintah dengan khulafa ar-rasyidin. Cara beragamanya juga mirip dengan as-sahabah. Kalau tinggal lagi bertemu dengan Nabi aja membuat dia seorang sahabat. Tapi amalnya, ilmunya dan cara memerintahnya seperti orang menyebutnya persis seperti datuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia seorang ulama juga, bukan seorang biasa. Dia seorang alim dan juga seorang hakim. Fil kutab wal Arabi, seperti Arabi juga. Orang Arabi itu paham dia bahasa Arab. Makanya ketika ada imam yang keliru, dia baru masuk Islam. Keliru imam dia bisa betulkan. Maksudnya bisa dia salahkan, betulkan belum? Karena dia belum hafiz. Dia bisa menyalahkan. Tahu dia itu salah. Tahu dia salah. Di mana dia tahu salah? Karena bahasa Arabnya. Berarti imam membaca, ketika seorang membaca wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan
bima kasaba nakalan minallah. Dibaca oleh imam, wallahu ghafurur rahim. Subhanallah itu. Jelas? Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya sebagai balasan apa yang dia lakukan dan peringatan bagi yang lain jangan mencuri. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hah? Kalau sempat Quran bahasa kita tidak paham juga ya. Sesuai tidak potong tangan dengan pengampun dan penyayang? Tidak sesuai kan? Kalau kita sesuai-sesuai aja misalnya nampaknya. Kalau kita, karena kita sering menggabungkan antara yang berlawanan ya. Nah, lalu Arab itu bilang subhanallah. Imam diulangnya kembali. Wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Sampai dia bilang wallahu azizun hakim. Baru diam dia. Ini baru pas. Jadi paham dia seperti kita hari ini. Orang masing-masing kita baik bahasa Indonesia Raya atau bahasa suku masing-masing bicara ke anak sebetulnya dia pahami. Begitulah orang Arab dulu memahami bahasa Arab itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz bilang, kalau kalian tidak beragama yang selamat, beragamalah seperti anak-anak yang masih belajar di kutab. Kutab itu ya apa Al-Quran lah, TPA. TPA ya, Taman apa? Pendidikan Al-Quranan. Baik. Wal A'rabi, dan seperti orang Arab Badui itu. Murni nature, natural. Ya. Dan murni. Wal ha'amma siwa dzalik. Dan lalaikan atau tinggalkan yang selain itu. Tinggalkan yang selain itu, abaikan. Jadi kalau ada yang bilang mesti begini, mesti begitu, abaikan saja, tinggalkan. Sebab apa? Sebab apa? Ini agama orang yang beragu. Kan keadaannya kalau pikir dulu berarti ragu. Kan tadi saya bilang, Assalamualaikum. Kamu anak saya ragu. Kan beritanya seperti itu. Saya menikah dengan makmu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Pikir dulu ya katanya. Pikir dulu, saya teliti dulu benar apa tidaknya. Kalau sudah terlalu sering begitu informasi yang tersampaikan, kamu tahu nggak Allah dan Rasul tidak suka seperti ini. Saya teliti dulu. Saya pikir dulu. Kalau begini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangankan Allah, kita aja udah marah sama sebab antum ngajar sekarang, atau saya lah sekarang kajian seperti ini. Ya, saya sampaikan informasi ini dari Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan percaya apa enggak? Pikir dulu Ustaz ya. Kira-kira besok semangat lagi saya ngaji. Pikir dulu. Memangnya saya bicara seperti enggak pakai bahasa Indonesia yang dipahami? Enggak. Kalau pikir dulu berarti itu beragu dengan saya. Kalau ragu untuk apa disampaikan? Allah SWT menyampaikan informasi itu berturut-turut dengan bahasa yang seragam, bahasa yang sama, dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Matching pula dengan apapun yang semua yang riwayatnya dari para sahabat, mereka tidak pernah mendebat, tidak pernah bilang pikir-pikir dulu atau teliti dulu. Maka telitinya kemana? Mau teliti ke langit? Tidak ada SPPD. Utang negara aja sudah begini. Baru meneliti dari daerah ke daerah lain, maka ini kan habis SPPD-nya. Apalagi nak meneliti ke langit pertama. Kata ada penelitiannya. Sampai nanti baru di akhirat, baru kita terperangah. Oh, rupanya benar. Rupanya benar informasi itu. Allah nanti datang. Dan kita akan berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Masing-masing kita akan berbicara dengan Allah tanpa perantara. Terus bagi yang mengatakan Allah tidak berbicara, berarti kita aja bicara, Allah tidak bicara. Kan ada yang mengatakan Allah tidak mungkin berbicara, sama dengan makhluk.
tapi ada sifat kalamnya. Kalau ada sifat kalamnya berarti dia sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Dia sifat zatiyah fi'liyah. Berarti dia harus sifat aslinya berbicara, dan dia juga akan ada bicaranya yang didengar. Kalau tidak didengar, bicara namanya. Kalau tidak bisa didengar, bicara namanya, bisu namanya. Masa Allah antum bilang bisu? Tidak mungkin. Nah, semua dalil menunjukkan Allah berbicara. Antum bilang, jadi berbicara perlu lidah, perlu kerongkongan. Ya, ingat dia ketika kita belajar tajwid. Nah, ada gigi, ada gusi, ada langit-langit, ada kerongkongan dan sebagainya. Jadi bagi dia tidak ada yang berbicara kecuali pakai tidak ada yang berbicara kecuali harus pakai lidah. Baik, berarti Allah kalau pakai lidah sama dengan kita. Yang bilang pakai lidah itu siapa? Bukankah banyak benda makhluk yang berbicara tanpa lidah? Masa sekarang masih ini yang sudah ada lidahnya, lidah pun ada. Ya, lidah pun ada. Nah, sekarang dia tidak mau bicara, lagi mati sejak beberapa hari ini. Mati terus, tidak mau berbicara. Lalu apa yang saya perbaiki? Lidahnya. Hah? Dan apa dia perbaiki HP? Tolong perbaiki. Kita nak tengok lidahnya mau pergi atau apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nggak mesti sama. Jelas? Nanti tangan kaki bicara pakai lidah, batu bicara pakai lidah, enggak. Alhamdulillah. Jadi berarti tidak mesti sama. Kaum muslimin dan muslimat oleh situ abaikan kalau sudah mulai orang berbicara tentang akidah ini beda dengan apa yang diyakini oleh anak-anak itu, ini mulai datang kesesatan di dalamnya. Pikir-pikir dulu. Subhanallah. Ini kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kemudian berkata Syekh akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, telah menyampaikan kepada kami berita ini Abu Abdullah Al-Hafiz, yaitu Al-Hakim An-Naisaburi Muhammad bin Abdullah, qala haddatsana Muhammad ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yazid An-Naisaburi, qala sami'tu Aba Yahya Al-Qazzaz, saya mendengar Abu Yahya Al-Qazzaz yaqul, berkata sami'tu Al-Abbas ibn Hamzah yaqul, saya mendengar Abbas ibn Hamzah berkata sami'tu Ahmad bin Abil Hawari yaqul, saya mendengar Ahmad bin Abil Hawari Al-Marwazi yaqul sami'tu Sufyan bin Uyainah, saya mendengar Sufyan bin Uyainah yaqul, saya mendengar Sufyan bin Uyainah berkata kullu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wassukutu anhu, segala sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, tafsirnya adalah membacanya dan mendiamkannya. Tidak perlu dicari lagi ta'wilnya. Jadi tidak perlu ditafsirkan. Itulah tafsirnya. Segala sifat yang Allah sebutkan, tafsirnya adalah membacanya. Jadi tafsir, itulah tafsirnya. Istawa, istawa. Ja'a, ja'a. Ata, ata. Jelas? Nah, tafsirnya adalah membacanya. Tidak perlu, karena Allah bicara dengan lisan Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Jadi kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa makna istawa? Ya istawa. Baik, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Apa makna jaa'a? Ya jaa'a. Terus? Nah, kemudian wa yukallimullahu Musa taklima. Apa makna yukallim? Ya yukallim. Tidak ada tafsir lain. Itu yang dimaksud oleh Sufyan bin Uyainah. Apa makna yukallim? Berbicara. Apa makna istawa? Bersama di atas. Apa makna jaa? Datang. Allah nanti datang. Kapan? Ke ardil mahsyar. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha
waji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Maka teranglah bumi dengan cahaya Rabbmu, karena hijabnya adalah cahaya. Nah, kemudian nanti masing-masing kita dipanggil satu-satu menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara kita ada yang Allah tutupi, tidak dibongkar rahasianya di depan khalayak itu. Jadi ditutup, dikasih sitar. Semoga kita termasuk yang tidak dibukakan. Ada yang ditanya di depan khalayak. Ada yang ditanya di depan khalayak ramai. Ada pula yang membantah. Kamu benar mengerjakan ini? Nggak ada rasanya. Padahal dia tahu dia ada, cuman tetap juga membangkang, tidak mengakui. Yang seperti ini itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab uzib." Siapa yang hisabnya diperdebatkan olehnya, orang ini diazab. Tapi yang hisabnya mudah, jadi apapun yang ditanya, ingat enggak kamu pada hari sekian tanggal sekian kamu melakukan ini? Benar ya Allah, saya mengakuinya. Ini ya Allah, saya mengakuinya. Maka yang seperti ini Allah mudahkan hisabnya. Dan ada lagi sebelum itu semua, ada yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 dari umat Nabi SAW. Ini berkat syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Bersama setiap 1000-nya 70.000 pula. Semoga Allah masukkan kita di antaranya. Amin. Ma'asyarul kiram. Jadi wassukutu anhu, diamkan. Apa makna diam? Tidak usah dibahas lagi. Tidak usah pikir-pikir lagi. Kalau masih pikir-pikir lagi, artinya kan nak dibahas lagi. Atau perlu diteliti lagi. Tak akan ada teliti antum, tidak ada telitinya. Pakai apa antum menelitinya? Tentang Allah datang dari kiamat. Tuh, tunggu kiamat dulu baru beriman. Hah? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Kalau sudah hari itu imannya tidak berguna lagi. Jelas ya? Tidak jelas nampak. Saya ulang kembali tentang Allah datang pada hari kiamat. Baik, atau nak teliti dulu baru beriman? Hah? Kalau teliti itu kan tunggu kiamat dulu. Tunggu kiamat dulu. Nah, kalau tunggu kiamat dulu, antum nak laporkan penelitian ke siapa? Ada guna lagi penelitian? Tidak ada. Untuk naik pangkat pun tidak ada, bisa pakai lagi. Sekarang. Nah, kalau sekarang antum nak minta izin kepada Allah, nak pergi ke kiamat, menembus ruang cahaya dan waktu, bisa. Jangankan izin untuk pergi ke kiamat. Izin pergi ke Jakarta itu karena diperketat sekarang oleh pejabat. Jelas, anggaran negara sedang sulit. Apalagi untuk penelitian ke langit. Jelas. Berarti akhirnya apa yang dijadikan? Tak ada emas bungkal biasa. Tak ada kayu jenjang di kapak. Akhirnya payah naik. Jenjang dah di kapak. Kalau itu kaum muslimin muslimat, akhirnya pakailah analogi. Pakailah kias-kias. Yang semata-mata adalah bayangan pikiran-pikiran bisikan syaitan kepada kita. Bukan dari kalamur Rahman dan bukan pula kalamus Sayyidi Aladi Adnan Rasulullah SAW. Semuanya bisikan syaitan. Semuanya bisikan syaitan. Kalau dia di atas berarti mengambil tempat. Dari mana tuh dapat kalau di atas mesti mengambil tempat? Gitu aja kok repot tuh tengok langit di atas. Ada dia ngambil tempat? Langit menempati yang di bawah. Tidak butuh yang bawah. Gitu aja kok repot. Payah betul lah tuh meyakininya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, seperti kembali kepada yang tadi, diamkan, jangan diteliti lagi. Sebab yang nak teliti lagi takkan pernah teliti. Karena hukum yang dipakai mesti hukum alam. Yang dipakai hukum alam. Untuk menghukum Allah alam atau bukan? Enggak.
Kan hukum alam, kalau Allah di atas, berarti dia ngambil tempat. Antum bayangnya ke makhluk juga, alam juga. Setiap yang di atas mengambil tempat, ini alam. Allah bukan alam. Mesti punya arah juga. Ini hukum alam lagi. Allah ukur Allah dengan alam. Tapi itu pikiran kami. Bukan, ini pikiran yang tidak sehat. Mengukur Allah dengan ukuran alam kan tidak sehat tuh. Iya, sehat enggak? Antum bandingkan saya dengan perempuan, sehat enggak? Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah alisnya seperti boleh enggak antum bandingkan saya dengan seorang perempuan? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kita memang beda memang. Kita memang beda. Antum telah menzalimi saya ketika menyebutkan anak seperti perempuan. Jelas? Apalagi menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini luar biasa. Kezaliman luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang tidak disadari oleh banyak orang. Sehingga mereka akhirnya mengikuti apa yang terbayang. Baik, jelas maksudnya Sufyan bin Uyainah. Jadi baca dan diamkan imani. Itulah makna daripada, itulah tafsirnya ayat-ayat sifat itu. Baik. Qala akhbarana Abu Husain Al-Khaffaf, telah menceritakan kepada kami Abu Husain Al-Khaffaf, qala hadatsana Abu Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj, telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj, salah seorang ulama besar Syafi'iyah di zamannya, seorang ulama Syafi'iyah besar di zamannya, disebut dengan Asy-Syafi'iyyu Ats-Tsalis atau Asy-Syafi'iyyu Ats-Tsani. Dia ini, ya, karena kenapa saya sebutkan ini, karena Imam As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, karena fanatisnya yang luar biasa terhadap manhajnya ahli kalam, akidahnya al-mutakallimin, sampai-sampai dia tegar mengatakan tidak ada yang keluar dari madhab al-Asy'ariyah dari kalangan ulama Syafi'iyah kecuali yang klene-klene saja. Begitulah kalau sudah fanatis, bikin buta mata, mati hati. Walaupun kita ulama besar. Dia ulama besar, tidak kita pungkiri. Ulama besar, tapi dalam bab ini dia sudah melakukan manipulasi informasi atau distorsi informasi. Ya, dikumpulkan oleh Ibnu Al-Mibrad, ya, 500 lebih ulama dari kalangan Syafi'iyah tidak mengikuti mazhab Asy'ariyah. Di antaranya adalah Abu Abbas As-Sarraj ini. Tapi banyak juga orang yang muter balik. Oh enggak, dia ikut kata. Oh, ya gimana lagi? Sama juga seperti klaim-klaim sebanyak orang. Nah. Qala hadatsana Ismail ibn Abi al-Harits qala hadatsana Al-Haytham ibn Kharijah, cerita kepada Haytham bin Kharijah, sami'tul Walid ibn Muslim, saya mendengar Al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi, qala sa'altul Auza'i, saya bertanya kepada Al-Auza'i. Auza'i masih ingat? Masih lupa juga ya? Ya karena orang kan selalu bilang klene-klene katanya. Jadi ini bukan kroco-kroco, ini asli gitu ya. Maka terpaksa juga saya sebutkan. Siapa Al-Auza'i? Tidak pernah dengar sama sekali. Sudah, ada sering kita sebut. Di masa beliau ini ada 4 ulama besar, rujukan orang Islam sedunia pada saat itu. Salah satunya, saya sebutlah ya semuanya ya. Satu Imam Malik di Hijaz. Imam Malik, tidak kenal juga? Malik, Imam Mazhab Maliki. Jadi rujukan orang Hijaz. Kalau ada nak bertanya, orang harus berjalan kadang sampai sepekan untuk bertanya ke beliau. Awak sekarang ya sedetik aja nak bertanya ke Ustaz, tak mau kita bertanya. Pokoknya dah pasti seperti itu. Dah pasti seperti itu. Kadang nuduh Ustaz pula. Nuduh Ustaz yang bukan-bukan, disuruh nanya, tak mau. Orang dulu nanya ke Imam Malik dari Andalus. Coba dari Andalus. Andalus di mana? Spanyol sekarang. Madrid tahu? Tidak tahu Madrid. Real Madrid? Real Madrid tahu. Madrid tidak tahu. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dari sana datang ke Imam Malik di Madinah.
Berapa lama naik onta itu? Hah? Tidak kurang dari 3 bulan. Untuk bertanya. Habis itu bertanya balik lagi ke sana. Subhanallah. Coba bayangkan. Dari 50 pertanyaan yang dibawa, dijawab oleh Imam Malik sekitar 5 pertanyaan. Yang selebihnya bilang sama orang tuh Malik gak tahu. Awalnya 15 tanyanya 20 terjawab. Yang lebih mujtahid pula dari Imam Malik lagi. Nah. Pertanyaan hanya 15 dijawab 20. Imam Malik, subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, satunya Imam Malik di Hijaz. Dua, Imam Al-Auza'i di Syam. Syam itu 4 negara sekarang. Lebanon, Palestina, Syria dan Jordan atau Urdun. Yordania ya. Yordania. Itu imamnya dulu Al-Auza'i. Tempat orang bertanya di seluruh itu, imamnya adalah ini, muftinya. Kemudian Al-Lais ibn Sa'ad di Mesir. Mesir dan sekitarnya, Lais pula yang menjadi rujukan utama. Kemudian Irak dan sekitarnya, rujukan utamanya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Jadi bernilai tidak ucapannya sekarang? Hah? Tentu dah loyo nampaknya baru 5:30. Baru? Belum lagi Ustaz. Itu jam mati ya? Ya Allah, mohon maaf. Patutlah tuntun dasar. Enggak mati, enggak. Tuan-tuan yang jangan cepat loyo, salah. Enggak bisa. Belum lagi. Hah? Berharga enggak bahas ini, patuannya Al-Auza'i ini? Hah? Iya sekali. Jadi dia rujukan umat Islam di Syam waktu itu. Murid Imam Az-Zuhri. Murid Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Baik. Berkata Sa'altul Auza'i, Walid bin Muslim ad-Dimashqi, seorang ulama hadis dan perawi. Sa'altul Auza'i, saya bertanya kepada Imam Al-Auza'i. Wa Sufyan. Maksud juga Sufyan di sini. Sufyan ibn Uyainah. Wa Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Dua imam besarnya waktu itu. Termasuk Sufyan juga imam ahli Hijaz. Tapi setelah Imam Malik rahimahullah. An hadhil ahadithi fi sifati war ru'yah. Saya tanyakan kepada Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Malik ibn Anas tentang hadis-hadis sifat dan hadis tentang ru'yah, melihat Allah nanti di akhirat. Qala, mereka berkata, amirruha kama ja'at. Masing-masing mereka berkata, amirruha kama ja'at. Beri dia laluan sebagaimana datangnya. Artinya, terima apa adanya. Nah, cuman ini ditakwilkan juga oleh ahli takwil. Mau takwilnya tidak ada yang selamat. Perkataan ulama pun ditakwilkan. Apa takwilnya? Terima perkataan itu benar, cuman maknanya bukan maknanya tidak dibahas. Ya Allah, subhanallah. Mereka bicara konteksnya. Ketika banyak orang sudah mulai membahas tentang ayat-ayat sifat yang berujung pada menolak dan meragukannya. Jelas? Lalu ditanya kepada Imam Malik, ditanya kepada Auza'i. Gimana nih Imam? Ini banyak orang membahas tentang ayat-ayat sifat ini sampai mereka meragukan. Maka kata Imam Malik, dia terima dia apa adanya. Cuman bahasa Amir Ruha itu yang jadi masalah. Akhirnya ditakwilkan lagi sama orang. Beri dia laluan, tapi jangan diikuti. Itu lebih kurang. Bukan itu makna yang dimaksud. Allahumma musta'an. Jadi tidak ada perkataan ulama pun jadi tidak selamat dari takwil. Kecuali ulama yang mereka yakini itu tidak ditakwil lagi. Itu sharih itu. Pokoknya Allah bicara, majaz. Nabi bicara, majaz. Ulama as-salaf bicara, majaz. Ulama hadis bicara, majaz. Pas ulama yang tidak ini, tidak majaz. Maknanya zahir. Kalau makna perkataan Allah tidak zahir. Mana perkataan Nabi tidak zahir. Mana perkataan as-salaf tidak zahir. Mana ahli hadis tidak zahir. Yang zahir yang mana? Makna perkataan ahli kalam. Jelas? Tidak jelas semuanya. Dah mulai ngantuk-ngantuk pagi. Pagi jangan ngantuk dulu.
Nah, amirruha kama ja'at, yaitu jalankan dia, beri dia laluan sebagaimana datangnya. Wa an ba'dis salaf, diriwayatkan dari sebagian as-salaf, ini banyak sebenarnya, qadamul islami la yathbut illa ala qantaratit taslim. Ini bahasa tamsilnya, kaki Islam itu tak akan kokoh tegaknya kecuali di atas jembatan taslim. Apa makna jembatan taslim? Menyerah, menerima, tunduk dan patuh. Jelas? Menyerah, menerima, tunduk dan patuh. Apa yang diberitakan, terima seperti diberitakan. Sekali lagi, saya ulang-ulang, yakini apa yang diberitakan. Jangan yakini apa yang terpikirkan. Jelas? Jadi apa yang diberitakan kepada kita, itu yang kita yakini, bukan yang kita pikirkan. Rusak akidah kita karena meyakini yang kita pikirkan. Makanya rusaknya orang musyrikin Makkah dulu, karena apa? Karena mereka meyakini yang mereka pikirkan dan rasakan, bukan yang diberitakan. Makanya datang patung-patung ke Makkah. Apa sebab? Menurut pikiran, menurut perasaan. Lahirnya amalan-amalan bid'ah, non sunnah, ya, non sunnah, akibat dari pikiran dan perasaan. Kalau cari dalilnya kan nggak ada, dibuat dulu baru dicarikan dalilnya. Jadi buat rumah dulu baru cari tiangnya, hanya terpasang tiang payung di situ. Mana tahannya? Tiang payung diapakan? Harusnya kan cari bahan dulu, baru dibangun. Enggak, dibangun dulu baru cari bahannya. Apa ada dulu katanya. Jadi oleh itu kaum muslimin enggak, kita enggak kerjakan, kita enggak yakini sebelum ada dalilnya. Kalau ada dalil siap. Dalil siap kecuali satu. Dalil tentang poligami itu enggak siap. Sah? Iya kan? Tahu dalilnya, banyak tahu, hafal mungkin. Cuma enggak siap. Sama. Jangan sedih sama kita. Nah, itu sama. Antum siap rupanya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi enggak yasbut kecuali ala qantaratit taslim. Kalau antum belum sampai pada martabat taslim ini, sebenarnya antum lupa masa kanak-kanak dulu. Seperti kata Umar bin Abdul Aziz tadi, kembali ke situ. Karena anak-anak itu fitrah. Kanak-kanak masih fitrah. Sedangkan akal kita sekarang banyak terkontaminasi. Apalagi ilmu di zaman sekarang, kita tidak tahu dari mananya datang. Kadang kita belajar sejarah Islam dari orang yang memusuhi Islam. Ya, tentu dia punya penafsiran yang na'udzubillah tentang sejarah Islam. Kita bicara tentang kebudayaan Islam dari orang yang memerangi Islam. Akhirnya dia menafsirkan budaya Islam dengan cara bagaimana merusak pemahaman kita terhadap budaya Islam. Allah musta'an. Ya, dan mempelajari akidah Islam dari orang-orang yang tidak Islam dengan metodologi mereka. Akhirnya kita pun menjadi peragu seperti ragunya mereka. Demikian juga akhirnya sebagaimana mereka menambah-nambah dalam agamanya, kita pun juga ikut serta menambah. Apa sebab? Cara berpikirnya sama. Asal baik mesti diterima. Asal baik mesti diterima. Masa orang berbuat baik dilarang-larang? Kan kita bilang, baiknya menurut siapa? Menurut dalil kah atau menurut Pak? Menurut dalil atau menurut Pak dalil? Nah, baiknya kan tidak menurut dalil, tapi menurut perasaan dan pikiran. Taulah antum, jahiliyahnya orang jahiliyah karena ikut pikiran dan perasaan. Kan ikut pikiran perasaan. Terbangkan burung, ya. Kalau terbang ke kanan itu kan makna positif, makna optimisme. Iya kan? Kan begitu? Akhirnya
jadilah amalan rutin setiap mereka akan melepas ininya peresmian perjalanan dagang. Kalau terbang ke kiri, diundur kembali, diundur dulu. Karena kiri itu lambang kesialan. Siang. Akhirnya tidak jadi berangkat. Yang parahnya burung tidak mau terbang. Saya beli burungnya. Allah Ustaz. Ini kamu perasaan, pikiran. Dari mana datang? Bisikan syaitan. Hanya lahir kesyirikan dalam bab ini. Nah, resmikan sebuah perusahaan. Nah, pecahkan kelapa di situ. Apa mana pecah? Supaya menyebar kemana-mana. Nah, itu kan. Apa hubungannya pecah air kelapa dengan menyebarnya? Usaha kita. Lahir lagi perasaan tadi. Kesyirikan baru lagi terbit. Nah, kemudian sema menyema. Kalau dulu orang menyema suatu proyek dengan orang, dengan manusia. Masih kecil dulu ada namanya orang selong namanya. Tak ada di mana bahasa selong, tak tahu saya itu. Orang selong katanya, hati-hati katanya. Kita kecil-kecil dulu dilarang berangkat sendiri-sendiri ke sekolah. Apa sebab musim orang selong? Sampai sekarang saya tidak tahu tafsirnya apa orang selong. Itu yang jelas dia akan memotong kepala kita untuk tumbal. Ya, kadang lewat helikopter dikira juga orang selong. Nah, dulu di kampung saya itu ada tambang. Orang udah mulai eksplorasi cari minyak bumi ya dekat kampungnya itu. Kan dia bawa apa? Helikopter tuh bawa apa namanya? Barang-barang tuh kan. Ada yang macam ember nampak dari jauh kan. Ada bilang tuh dia nanti diambil kepala kita diangkat. Nah, sampai begitu ceritanya. Allah musta'an. Lalu diganti orang dengan menurut pikiran. Menurut pikiran, ya, kalau orang kan manusia, diganti saja dengan kepala kerbau. Ya. Itu enggak apa-apa juga. Menurut siapa enggak apa-apa? Pikiran lagi. Daripada manusia dikorbankan, lebih baik kepala kerbau. Toh kepala juga tulang juga. Jin kan suka tulang katanya. Akhirnya dibilang enggak apa-apa. Syirik dibilang enggak apa-apa. Ada lagi yang menurut perasaan imam-imam Masjidil Haram itu sebenarnya keyakinannya syirik. Cuma dia tidak menampakkan kesyirikannya. Oleh sebab itu boleh berimam kepadanya. Menurut apa itu? Perasaan. Orang syirik, kalau tahu antum syirik, sholat di belakangnya. Sah sholat atau batal? Batal. Coba bayangkan, begitulah karena ikut pikiran dan perasaan. Apa sebab? Mereka sebenarnya syirik. Apa sebab? Karena mereka mengakui Allah di atas. Dianggap syirik olehnya. Karena Allah bertangan. Dianggap syirik. Sebab dia ketika menerima informasi. Masalahnya ketika mendengar kita meyakini Allah punya tangan. Lalu dia sampai di situ dia tafsirkan lagi. Katanya Allah tuh punya tangan seperti tangan kita ini katanya. Sebab boleh dia tafsirkan gitu. Awak tidak ada tafsir kayak gitu. Jadi akhirnya dia memahami keyakinan kita menurut pikirannya, bukan menurut berita. Makanya hati-hati kaum muslimin, biasakan mendengar dari orangnya, bukan mendengar tentang orangnya. Dengar langsung dari orangnya, bukan tentang orangnya. Banyak orang mendengar tentang seseorang, tapi tidak mau mendengar langsung dari orang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Menghukum secara zalim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Berapa banyak kezaliman terjadi akibat tidak mau mendengar langsung tapi mendengar tentang itu. Jadi kalau nak paham akidah as-salaf itu, ia belajar ke orang yang meyakininya, dengarkan dari orangnya, jangan mendengar dari orang-orang yang musuhnya. Jadi kita ini dianggapnya syirik gara-gara meyakini Allah di atas, meyakini bahwa Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Apa sebab? Mereka tidak mengetahui yang namanya turun, yang namanya di atas kecuali seperti makhluk. Kalau begitu ya pastilah salah kita. Kalau kita ilmu kita ada tambahannya, bahwasanya Allah di atas tidak seperti di atasnya botol ini, tidak seperti di atasnya langit, tapi Allah
turun tidak sepertinya turun kita. Allah bertangan tak seperti tangan makhluknya. Itu yang kita yakini. Dia yang bilang dia punya tangan kayak tangan kita, kurapan pula katanya. As'uzubillah, pelecehan, na'udzubillah. Sehingga dianggaplah imam-imam Masjidil Haram itu syirik. Tapi karena dia tidak menampakkan kesyirikannya, boleh berimam kepadanya. Perasaan nih, pikiran dari Allah Musta'an. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, taslim adalah jembatan yang membuat kokohnya Islam itu, bukan pikiran-pikiran. Ya, bukan pikiran-pikiran. Memang dulu kaum muslimin dan muslimat, kaum munafikin di zaman Nabi di Madinah, mereka juga selalu menuduh kaum muslimin itu, ya, karena kan mereka mendengar apa yang dikatakan Nabi semuanya enggak. Iya. Iya enggak bahasanya? Enggak. Bahasa awaknya apa? Hah? Kalau Nabi memberitakan sesuatu, mereka bilang apa? Hah? Pulang itu. Hah? Mereka bilang iya. Tidak ada pernah melawan, tidak pernah mendebat, tidak pernah mengkritik. Orang munafikin, tidak. Kami beda. Orang munafikin harus dibahas dulu. Harus dipikirkan dulu. Jadi mereka menuduhlah para sahabat itu orang-orang dungu, orang-orang yang wawasannya sempit, pikirannya tidak maju, tidak menggunakan otak. Itu tuduhan dari dulu sudah ada. Jadi kalau ada yang bilang bahwa akidah kita tidak menggunakan akal, tidak menggunakan logika, itu anggap saja angin lalu. Karena sudah dari awal dulu Nabi masih hidup pun sudah ada tuduhan itu. Apalagi sampai sekarang. Nah, dianggaplah mereka tidak berpikir. Subhanallah, antum percaya kalau orang bilang Abu Bakar Siddiq tidak berpikir? Hah? Percaya antum? Hah? Umar bin Khattab tidak punya logika? Dia menguasai 2/3 bumi ini lalu tidak menjalankan logika. Tapi itu tuduhan pada mereka. Tapi mereka santai, tetap mengikut Nabi SAW. Mereka tidak pernah memperdebatkannya seperti kita hari ini memperdebatkannya. Makanya mereka maju, kita tak pernah maju. Apa sebab? Orang ragu tak akan pernah maju. Orang ragu tak akan pernah maju. Semuanya sebab pikir-pikir dulu. Makanya pemikir sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ya, yang paling banyak dibutuhkan itu adalah para pekerja. Orang-orang yang tak ragu maju, tak ragu bekerja. Kita tengok yang banyak duit itu orang yang pemikir atau orang yang bekerja? Serius ini. Hah? Yang banyak duitnya pemikir atau bekerja? Ya bekerja. Yang membangun itu pekerja apa mikir? Bekerja. Apalagi kalau mikirnya sudah yang di atas aras pula dipikirnya. Nah, ini tambah tidak banyak gunanya. Kecuali antum berpikir sesuatu yang memang boleh dimasuk dalam alam pikiran kita. Wallahu musta'an. Kayaknya cukup di sinilah dulu ya. Ya, nengok antum capek pun saya capek juga jadinya. Nah, kalau gitu sama-sama selesailah sampai di sini. Mudah-mudahan kita kembali bertemu 2 pekan yang akan datang dengan izin Allah SWT. Ada pertanyaan? Ini lama, tidak boleh bertanya katanya. Hah? Alhamdulillah, ternyata jelas semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.